شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إلى آخر هذا الحديث وقال المحدثون بأن هذا الحديث حديث عظيم وحديث صحيح وكريم وجليل أما بعد إخوة الإيمان جماعة صلاة الصبح سادتنا الأعزاء أسعدني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui majelis kaji kita pada pagi setelah ba'da adai salat subuh jamaatan. Seusai kita melakukan salat subuh ini kami kembali ingin mengajak sejenak berta'ammul wa tafakkur, kembali sejenak merenungkan at-ta'ammulu wa tafakkuru bi wujudil Qur'anil Karim baina aidina. Yang saya pegang ini Bapak Ibu adalah Al-Qur'an yang ianya sudah tertadwin, terkodifikasi, terbukukan berupa mushaf yang dulu 14 abad yang silam. Al-Qur'anu mahfudun fi suduri ibadillahi, yang mana mereka orang-orang di zaman dulu sebelum qablat tadwin, sebelum Al-Qur'an ini dibukukan, maka ia ada terjaga di dada-dadanya orang-orang beriman. Ada 4 pertanyaan, arba'un su'alat, ada 4 pertanyaan yang hendaknya kita tanyakan selalu kepada diri kita masing-masing, yang berkenaan dengan seputar Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, lamma qila annal Qur'ana huwa hudan minallahi jalla jalaluh. Yang pertama, ketika dikatakan Al-Qur'an itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa huda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat hudal lil muttaqina. Yang saya pegang ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam satu kalimat yang lain disebutkan mazkuratun bi kalimati hudal linnas, petunjuk bagi manusia. As-su'alul awal, pertanyaan pertama. Ketika Al-Quran dikatakan petunjuk, Al-Quran itu pembimbing, al-irsyad. Pertanyaannya adalah sejauh manakah
kita mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran? Sejauh manakah kita mampu menjadikan Al-Quran imaman, pemimpin, mursyid dan penunjuk bagi kehidupan kita? Wa hadza huwa as-su'alul awwal. Ini pertanyaan pertama yang hendaknya kita tanyakan terus mukarraratan, terus menerus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Seberapa banyak petunjuk yang saya dapatkan dari Al-Quran? Sudah selaraskah kehidupan saya dengan natijatun nuzulil Qur'ani, dengan tujuan di antara tujuan maksud diturunkannya Al-Quran? Pertanyaan pertama. Wa amma su'alus tsani, pertanyaan kedua. Lama kila Al-Qur'anu huwa syifa'un li jami'il ilali wal amrad. Wala furiqa baina az-zahiriyah wal batiniyah. Yang kedua, ketika dikatakan Al-Quran itu obat, penawar, li jami'il ilali, untuk seluruh semua bentuk penyakit. Wala furiqa, dan tidak dibedakan apakah penyakit zahir jasmani atau penyakit batini yang sifatnya ruhi. Pertanyaan kedua, ketika Al-Quran dikatakan sebagai obat, sejauh manakah kita mendapatkan kesembuhan dari Al-Quran? Sejauh manakah kita mampu menjadikan Al-Quran penawar dan penyembuh semua penyakit yang ada di dalam diri kita? Ini pertanyaan kedua, Pak, yang harus kita tanyakan terus menerus kepada diri kita. As-su'alu salis, pertanyaan ketiga. Ini mukadimahnya pertanyaan terus, Pak, pun sampai suruh nanti pertanyaan. Temanya intinya nanti kapan-kapan, Pak. Ini padahal saya ngajinya terakhir nih, kayak dia. Ini yang terakhir bulan Ramadan. Makanya saya gantung nanti materinya biar diundang lagi sama Pak Edi. As-su'alus salisu, pertanyaan yang ketiga. Lama kila bi annal Qur'ana huwa, ketika dikatakan Al-Qur'an ini rahmatum min indillah. Dia nyokor rahmat, Pak. Kasih dan sayangnya Allah yang dibentukkan berupa kalam untuk semua hambanya yang beriman. Pertanyaannya adalah, ketika Al-Quran ini rahmat, sejauh manakah kita mendapatkan rahmat itu dari Allah melalui Al-Quran? Jom, kata orang Melayu, kita tanyakan terus ini kepada diri. Sejauh manakah rahmat Allah itu berlimpah berlipat dalam kehidupan kita dengan adanya Al-Quran baina aidina, di tengah-tengah kita. As-su'alur rabi', yang keempat. Lamma kila bi annal Qur'ana huwa kitabun mubarak. Al-Quran dikatakan diantaranya, Quran ini kitab yang mubarak, diberkahi, Pak. Menjadi mamba'u kulli hasanatin wal khairat, dunya wa ukhra. Artinya mamba'ul, sumbernya semua bentuk kebaikan, dunia dan akhirat. Maka dikatakan kitabun mubarakun, kitab yang diberkahi. Ma maknal mubarak? Mamba'u jami'il hasanati wal khairat. Allah jadikan Al-Quran sebagai sumber muncul dan keluarnya semua bentuk kebaikan dunia akhirat. Pertanyaannya, kalau Al-Quran itu adalah kitab yang diberkahi, seberapakah barokah itu mengalir dalam kehidupan kita dari barokahnya Al-Quran? 4 pertanyaan, Pak. Wahadihiyal arba'ah, 4 ini harus mukaroroh, diulang-ulang, Pak. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh manakah saya dapat petunjuk? Sejauh manakah saya bisa mendapat kesembuhan dari Al-Quran?
Sejauh manakah rahmat Allah berlimpah-berlimpah dalam kehidupan saya bersamaan dengan Al-Quran. Sejauh manakah hidup saya berkah. Sejauh manakah saya bisa menjadi orang baik dengan kebaikan Al-Quran. 4 pertanyaan yang harus kita jawab setiap saat dan setiap waktu. Nah kemudian saya menukil dari apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imamu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Al-Hambali madhaban. Wal aglabiyah, keumuman Pak. Aksarun nasi, kebanyakan manusia layastati'una. Banyak yang tidak mampu al-intifa' wal istifadah minal Qur'anil Karim. Ketika Al-Quran dengan segala kelebihannya yang Allah letakkan, yang menjadi acuan bahan pertanyaan untuk diri kita masing-masing, pertanyaannya kenapa masih banyak orang yang tersesat dalam kehidupannya. Padahal Al-Quran adalah petunjuk. Nyota sase Pak ecek nyorong awak. Padahal Quran ada di tengah mereka. Kenapa orang begitu sulitnya mencari kesembuhan? Padahal Al-Quran ini penawar yang Allah letakkan di tengah kehidupan mereka. Kenapa orang hidupnya tidak baik? Padahal Al-Quran membawa kebaikan. Jawabnya cuma satu. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Wa amma asbabuha. Adapun semua sebab-sebab yang terjadi itu. Bi'adamil imani au bisababi dha'fil imani bi kitabillahil karim. Lemahnya keimanan seseorang kepada Quran. Ternyata solusinya, jawabannya cuma satu. Kenapa orang tidak bisa intifa' wal istifadah? Begitu banyak manfaat tapi kita sedikit pun terhalang dari manfaat Quran. Satu, dha'ful iman bil Qur'anil karim. Lemahnya keyakinan seseorang kepada Al-Quran. Ini sebab yang paling mendasar. Asbabul asasiyuman. Bolak-balik kembali iman lagi Pak. Al-i'tiqadul jazimu. Wal yakinu bi kitabillahil karim. Jadi ternyata permasalahannya kembali kepada i'tiqad, keyakinan. Berarti solusinya alaikum bitaqwiyatil imani bil Qur'anil karimi. Jadi solusinya kalau 4-4-nya tadi bisa kita raih, maka pertama langkahnya jom kuatkan lagi keyakinan kita kepada Al-Qur'an. Dengan cara apa? Ada khamsu khutuwatin. 5 perkara, 5 hal yang harus kita kuatkan dalam ketika kita beriman kepada Al-Quran. Khamsatu aujah. 5 arah. Di mana ketika orang ingin mendapatkan manfaat daripada Al-Quran, 5 arah iktikot keyakinan yang hendaknya dibangun kembali setiap di kulli mu'minin wa mu'minatin. Ini Al-Quran Pak. Ini seharusnya ngaji ini harus nuzulul Quran Pak. Coba nunggu Pak Edi ngundang nuzulul Quran kelamaan. Ya udahlah. Cuman karena Ramadan itu syahrul Quran, wa a'dhamu ibadatan, wa a'dhamu istighalan, maka mulia-mulia kesibukan itu al-istighalu bil Qur'anil Karim. Bulan Ramadan itu kesibukan setelah ba'dal faridoti, setelah amal wajib itu menyibukkan diri dengan Quran. Maka pagi ini kami sampaikan hal ini. Yang pertama, jom Bapak Ibu yang mulia, apa yang harus dikuatkan? Anta takida wa antu'mina bi annal Qur'ana huwa kalamullahi jalla jalaluh. Yang pertama, yang hendaknya dibangun ulang i'tiqad keyakinan, yakini dengan seyakin-yakinnya Al-Quran itu kalamullah, firman. Wala bikalamin nas, bukan ucapan manusia. Wala bikalamil makhlukot, dan bukan ciptaan. Wala bikalamir rasuli, bahkan bukan ucapannya Nabi.
wala bikalami Jibril, dan ini juga bukan susunannya malaikat Jibril. Wan nasul an au ba'dun nas yaz'umuna bi annal qur'ana huwa kalamu Jibril wa hadza huwa za'mun batil inda ahli sunnati wal jamaah. Di akhir-akhir ini saya sering dihadapkan pertanyaan, ada orang yang beranggapan Quran itu susunannya malaikat Jibril. Apa kata para ulama? Hadza huwa za'mun batil. Itu tuduhan yang batal, Pak. Inda akidati ahli sunnati wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini Al-Quran huwa kalamullah wala min kalami Jibril wala min kalami Rasul, dan ianya juga bukan ucapan susunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Huwa kalamullah. Bahkan i'tiqad ahli sunnah walaysa min makhlukatihi, dan ini bukan makhluk, Pak. Ini kalamnya Allah. Itu yakinkan, Pak. Untuk apa nanti ta'azurnya? Orang kalau sudah meyakini ini kalamullah, maka dia akan mampu melihat wa hadza huwa syai'un azim, wa hadza huwa syai'un ajib, wa hadza huwa syai'un karim. Maka akan tersibak, terbuka pandangan seseorang, oh ternyata Quran itu sesuatu yang agung. Wala bisyai'in hakir, bukan sesuatu yang remeh, Pak. Kenapa orang tidak tertarik untuk megang Quran? Kenapa orang tidak tertarik untuk menyentuh Quran, mendekati? Karena mereka melihat bahwa Quran itu dianggapnya sama dengan kitab-kitab buku-buku yang lain. Tidak bisa membedakan mana buku yang dikarang oleh manusia dan mana yang murni datang ja'a min indillahi jalla jalaluh. Maka Quran ini hakun, datang dia, Pak. Ja'a min indillah. Ini yang harus kembali kita tata ulang keimanan kita tentang keberadaan Al-Quran. Maka wayuqalu dikatakan huwa ruknun min arkanil imani, di antara pilar rukun keimanan kita, antu'mina billah wa malaikatih wa kutubihi, ar-ruknu salis bin a'midatil imani, Pak. Jom. Kenapa sih kok saya tidak bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran? Kok tidak bisa mendapatkan petunjuk sebagaimana natijatun nuzulil Qur'annya? Pertanyaannya, barangkali iman kita belum sempurna. Maka caranya bagaimana? I'tiqad yang pertama, yakini Al-Quran itu bukan karangannya manusia. Al-Quran murni kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat, Pak. Abu Jahal itu dulu sebelum disebut oleh Nabi dengan sebutan biismi Abi Jahlin. Dulu kunyahnya itu Abul Hakam. Bapaknya kebajikan, bapaknya kebijakan, alimun. Amr bin Hizam al-Mahzumi itu rajulun alim, ahli bahasa, ahli sastra Arab. Di antara zu'ama'u Quraisyin, dia yang paling muda. Tapi paling cerdik, paling pandai, paling cerdas. Sampai uslub gaya bahasa Arab yang paling tinggi dia mampu menguasainya. Itu Abu Jahal, Pak. Tapi kalau dia tak mendapat hidayah, karena kebodohannya, ketika membunuh Sumayyah bintu Khayyat dengan tombaknya, maka Nabi menyebut laki-laki itu dengan sebutan Abu Jahlin. Bapaknya kebodohan. Wadzatu lailatin fisanati rabi'ati ba'dan nubuwah. Dalam kitab-kitab sirah disebutkan Abu Jahal ini di tahun keempat akhir, Pak. Ketika Nabi diperintahkan untuk jahru dakwah, dakwah terang-terangan, Abu Jahal ini pernah ngajak Umayyah bin Khalaf. Datang dua orang ini mengendap-endap mendekati rumahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tujuannya apa? Untuk mendengarkan bacaan Qur'annya Rasulullah, Pak. Maka ketika mereka mendekatkan sumadana, ketika mendekatkan dirinya pada rumah Nabi, yang pada waktu itu ada rumah Sayyidah Khadijah, maka Abu Jahal mendengarkan minal ibtidai hatal intiha, min qiraatir Rasul.
Disimaknya baik-baik daripada awal bacaan sampai selesai Nabi baca Quran. Apa kata Abu Jahal, Pak? Ya Umayyah, hadza huwa laisa min kalami Muhammad. Hadza huwa laisa min kalamil makhluk. Ini yang dibaca Muhammad ini asli, bukan susuran aja. Aku yakin ini bukan karangan manusia. Itu Abu Jahal, Pak. Ia mengakui kalau Quran itu nggak mungkin ditulis dan dikarang disusun manusia. Cuman karena terhijab oleh kesombongannya, Allah cegah daripada petunjuk, irsyad dan hidayahnya. Tetap kafir sampai meninggal, Pak. Sampai mati. Tapi di hati kecilnya dia mengakui, dan itu iktirafnya diucapkan di depan Umayyah bin Khalaf. Setelah mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi, maka dia tahu hadza huwa laisa min kalami Muhammadin. Ini yang dibaca Muhammad asli, bukan karangannya. Karena dia tahu, Pak, uslub gaya bahasanya Al-Quran, ijaznya Al-Quran. Karena dia ahli sastra, Pak. Gak ada satu orang pun yang bisa mengarang seperti itu. Itu bukti, burhanun wa dalil bi annal Qur'ana laisa min kalamil makhluqat walakinnahu min kalamillahi jalla jalaluhu. Satu, Pak. Iktikad kita harus kita kuatkan. Pertama, yakini Quran itu kalamullah. Yang kedua, anta taqida wa antu'mina, hendaknya kembali meyakini bi annal Qur'ana huwa kitabun alladzi la syakka wa la raiba fihi. Meyakini kembali bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang isinya tidak ada keraguan. Hakun min indillah, semuanya pasti benar adanya. Tidak ada satu ayat pun yang mengandung kesia-siaan. Itu wajib diyakini, Pak. Wujubul i'tiqadi biha. Walau kanat ayatan, walaupun satu ayat tidak ada dalam Al-Quran yang mengandung kesia-siaan. Hadza huwa kitabun kamil, kitab yang paling sempurna. La raiba wala syukuk, enggak ada keraguan sedikit pun, walau kanat ayatan, walaupun hanya satu baris, Pak. Ini wajib kita yakinkan kembali ke diri kita. Yang saya pegang ini kalamullah. Yang kedua, kitab yang paling sempurna. A'zamul kutub al-munazzala, seagung-agungnya kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Wala syakka wala raib, makanya Allah lama iftatahallahu suratahul Baqarah. Allah ketika memulai firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, ba'da alif lam mim, dzalikal kitab la raiba. Ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di ayat berikutnya Allah tantang orang-orang kafir. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ternyata kok ragu akan kebenaran Al-Quran, fa'tu bi suratim mim misli. Coba datangkan satu surah aja yang sepadan dengan Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Datangkan sekutu kalian, teman-teman kalian, kongsi kalian. Kalau kalian memang orang-orang yang benar. Tapi Allah sebutkan, kalian kerjakan atau tidak, tetap kalian akan diancam dengan api neraka. Kenapa? Tidak akan mampu, Pak. Tidak ada satupun orang yang mampu menandingi Al-Quran. Anta ja'ala lihadal kitabi nidda. Tandingan, andada. Tidak ada yang mampu, Pak. Buktinya mana? Fi ba'di kutubis siyar wa tarajim. Kalau kita buka kitab-kitab sejarah, Amr bin As itu pernah ketawa, Pak. Terbahak-bahak lagi, Pak. Kapan? Ketika mendatangi Musailamah al-Kadzdzab min Bani Hanifah. Nabi palsu, Pak. Namanya Musailamah. Tanpa sepengatan Nabi, Amr bin As ini penasaran. Didatanginya sendiri, Pak. Dijumpainya Musailamah. Dan ia pengen tahu ini Nabi macam mana bentuknya. Faqala Amr bin As li Musailamah al-Kadzdzab.
Ya Musailamatu dulani. Tunjukkan padaku. Al-barohin bukti bi annaka nabiyan min anbiya'illah. Wahai Musailama, tolong tunjukkan padaku bukti kalau kamu ini nabinya Allah. Abu Musailamah katakan, qad ba'asani Allah kama ba'asallahu nabiyyaka Muhammadan. Ya Amr, benar-benar Allah mengutus aku sebagaimana Allah telah mengutus nabimu yang bernama Muhammad. Wa auhani Allah wahyukan kepadaku kama auhahu Muhammadan. Sebagaimana Allah mewahyukan wahyunya kepada nabimu Muhammad. Amr bin As, faqra kitabakali. Kau bacakan Qur'anmu kepadaku. Faqala Musailamah. Musailamah jawab, ya Amr, kau dalam ayat Qur'anmu yang dibawa Muhammad ada ayat surah Fil. Di kitabku ada juga surah Al-Fil. Di Quran ada surah Al-Fil toh? Ada. Oke, kitabku juga ada surah Al-Fil. Surah Al-Filmu jelas. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Nah, alam taro. Surah Filmu mana Musailamah? Al-Fil. Malfil wa ma adraka malfil lahul khurtumun tawil. Itu ayatnya Musailamah, Pak. Gajah. Tahukah engkau gajah apa itu gajah? Belalainya panjang. Ketawa Sayyidina Amr bin As. Ini budak kecil pun tahu. Dari mana takwil tafsirnya? Enggak ketemu, Pak. Wa ma adraka mal fil lahu khurtum tawil. Dia punya belalai yang panjang. Udah dari sononya, Pak. Kalau gajah itu belalainya panjang. Ketawa. Fadhahika Amr bin As. Faqra li aidan min kitabik. Kau baca lagi yang mana lagi kitabmu? Wahai Amr, di Qur'anmu kan banyak nama-nama surah yang berbicara tentang hewan. Ada namel, ada nahl, ada semut, ada lebah. Di kitabku juga ada yang berbicara tentang hewan. Suratul Difda. Surat yang berbicara tentang kodok. Faqra li, kau baca. Kata Amr bin As. Ad-difda'u bintu difda'ain. Kodok, anak dari 2 ekor kodok. Dari dulu Pak, kalau kodok itu anak 2 ekor kodok. Mana ada kodok seperti mikroba? Ra'suha fauqal ma' warijlaha tahtal ma'. Kepalanya di atas air, kakinya di bawah air. Dari dulu Pak, kodok itu kalau di dalam air itu kepalanya jongol, kakinya di bawah. Tidak mengotori air dan orang masih bisa minum airnya. Iya, memang kalau diubek-ubek nggak akan lumpurnya nggak keluar. Karena kodok itu nggak seperti ikan lele. Seperti itu Pak. Bukti barohin wadalail bi anal Qur'anal